Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini. Tertulis di dalam Daniel pasal 4 ayat 34, demikianlah dikatakan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana seorang yang tidak percaya menjadi percaya melihat pengalaman yang dilakukan oleh Allah melalui orang-orang yang setia kepada firman Allah. Di mana Raja Nebukadnezar adalah orang yang tidak percaya, di mana dia juga memberikan perintah untuk menyembah raja. Namun Daniel sebagai hamba Allah berpegang teguh kepada iman percayanya kepada Allah. Dia tidak mau menuruti dan ikut dalam penyembahan kepada raja. Sehingga banyak yang berada di sekeliling atau di sekitaran kerajaan itu mempersalahkan, bahkan menuduh bahwa Daniel adalah orang yang harus disingkirkan karena dia tidak patuh kepada raja. Namun dengan kesetiaannya, dengan iman yang besar kepada Allah, Daniel tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Allah. Dia tidak mau menyeleweng atau mengkhianati Allah. Sehingga Allah membuktikan kuasanya. Meskipun Daniel harus dibuang ke lubang singa atau ke gua singa, Allah memiliki kuasa di situ. Allah menunjukkan kuasanya di situ. Sehingga ketika Raja Nebukadnezar melihat kejadian itu, maka pengakuan akan iman Daniel kepada Allah itu dikumandangkan atau disaksikan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga ia mengakui Allah Daniel, mengakui Allah yang telah menyelamatkan Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perilaku kita beriman kepada Tuhan dapat mengajak orang lain untuk melihat iman kita itu dan mengakui iman kita. Tidak perlu kita berkoar-koar, tidak perlu kita harus memaksa orang lain untuk beriman kepada Tuhan kita. Tetapi dengan cara hidup kita, dengan kesetiaan kita kepada Allah, maka orang lain akan melihat dan ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika Allah menyatakan kekuasaannya, ketika Allah menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan Daniel, maka Raja Nebukadnezar sekarang mengakui Allah yang Daniel sembah itu menjadi Allah yang penuh kemuliaan dan yang maha tinggi itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Nebukadnezar menengadah ke langit, akal budi kembali, maka cara berpikir dia terbuka oleh kuasa Allah yang telah Allah nyatakan melalui Daniel. Sehingga perubahan terjadi di mana Nebukadnezar memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Ini mengarah kepada Allah. Allah yang selama ini dipertanyakan kekuasaannya, akhirnya berkuasa. Sehingga pengakuan itu diungkapkan oleh Nebukadnezar. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun.
Inilah yang mau kita selaraskan dengan kehidupan beriman kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki, apapun yang sedang kita jabati, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sebagai kepercayaan mutlak Allah, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Pakailah hidup kita sebagai teladan, sehingga orang yang melihat mampu memuji, memuliakan kekuasaan Allah yang kita sembah. Karena itu, jadilah pribadi yang bisa mengikat orang lain, yang bisa menggerakkan hati orang lain, yang bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Allah kita adalah Allah yang penuh kemuliaan. Bahkan semua mulut harus berkata, dialah Allah yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Begitu besar dan begitu berkuasanya Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga tidak ada yang bisa menyangkal kekuasaan-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk berpegang teguh dengan firman-Mu. Agar apa yang kami hidupi, biarlah itu adalah kehidupan beriman kami kepadamu. Berkatilah aktivitas kami, pekerjaan kami. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami meyakini dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati.